Doa dan renungan hari ini menerima mujizat Tuhan dan menjadi saksinya. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah menerima mujizat Tuhan dan menjadi saksinya. Setiap kita pasti akan menerima mujizat Tuhan kalau kita membuka diri dan mempunyai iman yang mendalam kepadanya. Banyak orang sudah mengalaminya dan bahkan mungkin kita juga sudah mengalaminya. Mari kita juga menjadi saksi Tuhan bahwa mujizatnya nyata. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengar oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu datang menyapa kami setiap hari dengan berkat dan mujizat-Mu. Kami mohon semoga Engkau membantu kami supaya membuka diri menerima mujizat-Mu dan menjadi saksi-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan kuasa Tuhan yang akan memberikan mujizat kalau kita percaya. Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Kalau orang menerima dan percaya, maka mereka akan mendapat banyak mujizat. Mujizat apa saja yang akan diterima kalau orang sungguh percaya? Mari kita melihatnya. Pertama,
Tuhan mengatakan bahwa bila orang sungguh percaya, maka mereka akan mempunyai kuasa untuk mengusir setan dalam namanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada banyak sekali kuasa-kuasa yang kurang baik yang ada di sekeliling kita. Kuasa-kuasa itu dapat menipu, menghancurkan, dan menyebabkan kita menderita. Kuasa-kuasa yang kurang baik dapat menipu kita dengan menjanjikan kesenangan duniawi yang semu dan solusi instan untuk masalah yang rumit yang akhirnya membawa kehancuran. Yang lebih merugikan kita bila kuasa itu justru menjauhkan kita dari Tuhan dan membawa perpecahan kepada kita dengan keluarga, gereja, atau masyarakat. Kuasa yang kurang baik ini juga dapat memanfaatkan perbedaan pendapat, gosip, fitnah untuk merenggangkan hubungan kita dengan sesama. Ia juga akan terus-menerus menggoda kita untuk berbuat kesalahan dan dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Maka, kalau kita sungguh membuka ruang iman dan kepercayaan kepada Tuhan lebih besar, kuasa-kuasa itu dengan sendirinya akan diusir. Tuhan lebih berkuasa dari kuasa-kuasa gelap yang menghantui kita. Bila kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kuasa gelap itu dapat kita usir dan kita akan bebas dari kuasanya dan dapat memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dengan percaya dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita membuktikan bahwa Tuhan ada bersama kita. Kedua, mereka akan berbicara bahasa baru. Kemampuan berbicara dengan bahasa baru adalah karunia Roh Kudus. Dengan bantuan Tuhan, kita dapat membagikan firman Tuhan dan rahmat yang kita terima kepada orang lain dengan bahasa dan cara yang lebih mudah untuk dimengerti. Adalah mujizat Tuhan juga bahwa kita dapat bersatu dalam channel ini meskipun kita berasal dari berbagai daerah. Tentu kita mempunyai bahasa yang berbeda, namun kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa kasih. Bahasa kasih ini yang membuat kita sebagai satu keluarga yang bersama-sama menimba rahmat Tuhan melalui channel ini. Ketiga, kalau kita sungguh percaya dan membuka diri terhadap Tuhan, maka Ia akan memberikan perlindungan ilahi. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Memegang ular seringkali dikaitkan dengan kejahatan dan dosa. Dengan memegang ular tanpa celaka, menunjukkan bahwa kita mampu mengatasi kuasa dosa dalam hidup kita. Tindakan ini mengajak kita untuk mempunyai iman yang mendalam dan kuat. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan memberikan diri pada perlindungannya. Keempat, kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit adalah bukti nyata dari kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan ingin agar kita sembuh, maka Ia minta supaya kita sungguh percaya padanya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan ingin agar seluruh ciptaannya
termasuk kita, menjadi pulih. Banyak orang telah mengalami mujizat penyembuhan. Banyak sharing pengalaman yang menunjukkan hal ini. Kalau orang lain telah mengalami banyak mujizat, maka kita pun dapat memperolehnya. Tuhan itu mau memberikan mujizatnya kepada semua orang, termasuk kita. Ia ingin agar semua orang sembuh dan menjadi saksinya. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berdoa supaya kita pun dapat menikmati mujizat Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar Ia melakukan pekerjaannya yang ajaib dalam hidup kita dan sesama kita. Mari kita hidup dalam kuasa Roh Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita juga mewartakan dan membagikan pengalaman baik dan kabar baik yang kita peroleh kepada sesama. Dan mari kita membagi kasih kepada sesama dengan saling mendoakan satu sama lain, karena kita adalah satu keluarga. Kita telah menerima banyak mujizat Tuhan. Mari kita menjadi saksinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu, semoga Bapa menjauhkan kami dari kuasa yang kurang baik dalam kehidupan kami. Jagalah dan lindungilah kami. Semoga dengan perlindungan-Mu kami dapat terhindar dari gangguan-gangguan yang menjauhkan kami dari-Mu. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk mengusir kekuatan-kekuatan yang kurang baik itu dalam hidup kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu. Engkau mempersatukan kami dalam bahasa kasih-Mu, sehingga kami dapat hidup bersama satu sama lain dalam kasih persaudaraan yang dipersatukan oleh cinta dan kasih-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa, mohon semoga Engkau membantu kami, supaya kami mampu melawan godaan-godaan yang menjauhkan kami dari-Mu. Semoga kehadiran-Mu setiap hari dapat membantu kami untuk selalu mengikatkan diri kami kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, tak henti-hentinya kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau terus hadir menguatkan mereka melalui orang-orang yang setia merawat mereka. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Semoga melalui orang-orang yang setia merawat mereka dan melalui iman yang mendalam, Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing.
Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mohon, anugerahkanlah rahmat, berkat, dan mujizat-Mu kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dengannya kami dapat menjadi saksi-Mu untuk mewartakan kabar baik yang menyelamatkan banyak orang karena iman dan kepercayaan kepadamu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia rahmat membuka diri untuk menerima mujizat-Mu dan menjadi saksi-Mu dalam hidup kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.